Pemirsa, 8 remaja terduga pelaku tawuran di Kemayoran ditangkap Satreskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Satu persatu pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan di rumahnya sendiri. Anggota Satreskrim Polsek Kemayoran mendatangi satu persatu rumah terduga pelaku tawuran. Penyisiran dilakukan petugas tak jauh dari lokasi kejadian di kawasan Jalan Kebon Kosong. Sejumlah rumah yang diduga rumah tempat tinggal remaja pelaku tawuran dimasuki petugas. Meski sempat bersih tegang dengan pemilik rumah, polisi berhasil mengamankan 4 terduga pelaku di rumah masing-masing. Penyisiran dilakukan polisi hingga ke daerah Cempaka Putih dan Johar Baru untuk menangkap para pelaku. Kurang dari 1 kali 24 jam, 8 remaja tanggung terduga pelaku tawuran berhasil diringkus polisi dari tangan tersangka. Polisi menyita 7 senjata tajam jenis celurit. Bibi korban tidak kuasa menahan emosi hingga memukuli terduga pelaku. Sebelumnya tawuran antar 2 kelompok remaja terjadi di kawasan Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Seorang pemuda berusia 19 tahun tewas setelah terkena sabetan senjata tajam. Dan untuk membahasnya lebih lanjut terkait tawuran di Kemayoran, sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto. Selamat sore Pak Heru. Ya, halo, selamat sore. Baik, berarti total ada berapa tersangka Pak yang telah berhasil ditangkap polisi? Kita sudah menangkap 8 tersangka ya. Tersangka utamanya ada 2, yang kemarin tertangkap 1 pada pukul 10.30. Kemudian tadi malam kita sudah menangkap lagi tersangka utamanya juga 1 lagi. Jadi total ada 8 orang yang kita amankan. Tersangka utama ini perannya sebagai apa Pak? Ya, dia yang melakukan pembacokan. Dia yang melakukan pembacokan terhadap korban. Nah, jadi kita jadikan tersangka utamanya. Sedangkan yang 7 lainnya dia melakukan tawuran atau pengeroyokan bersama tuh. Selain 8 orang ini masih ada yang akan dikejar lagi Pak Heru? Sementara ini cukup karena si pelaku utamanya 2 ini sudah kita dapat. Yang lain ikut serta dalam tawuran tersebut. Alasan mereka melakukan tawuran, motifnya apa sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya motifnya berawal dari LDR-LDR ya. Mereka ini ada 2 kelompok geng Avoban sama Ngegares. Jadi mereka ini memang sudah lama selalu lede-ledean. Nah, kemarin itu munculnya dari medsos. Nah, pada saat petugas kita sudah muter, tetapi di wilayah situ sudah kita anggap kosong, aman, kita geser. Ternyata di tengah malam jam 3, hampir jam 3.2, antara 02.45, itu terjadi tawuran, dan tawuran itu tidak lama. Paling berjalan sekitar 5 menitan. Tapi karena sudah ada korban, dilaporkan kepada Polsek, kita datang ke TKP, sudah bubar tetapi ada korban yang meninggal. Baik, sejauh ini Pak sebenarnya tawuran ini antar 2 kelompok ini sudah sering terjadi atau mereka memang merutinkan agenda tawuran atau seperti apa? Kalau sering tidak terlalu sering ya, tetapi mereka akan selalu melakukan tawuran itu apabila kita aparat kepolisian, TNI maupun dari Satpol PP Lengah, mereka mencoba untuk beradu. Nah, ini sudah beberapa kali kita antisipasi, bisa kita gagalkan, tetapi yang terakhir kemarin memang terjadi di tengah malam, bahkan menjelang ke subuh. Pak Heru, para pelaku ini masih berstatus pelajar atau putus sekolah atau bagaimana? Betul, Sandi. Jadi kalau melihat usianya memang di bawah umur semua, karena rata-rata di umur 16, termasuk pelaku utamanya. Memang ini kita menjadi PR kita bahwa anak-anak kita di usia dini atau di bawah umur ini sudah melakukan kejahatan yang mungkin kita tidak sangka. Sampai ada korban meninggal. Baik, anak-anak ini setiap harinya apa Pak kegiatannya? Kalau statusnya pelajar ya, karena ini situasi sekarang ini sedang libur semua.
Natal dan Tahun Baru ini kan memang libur, tidak ada aktivitas sekolah. Kalaupun aktivitas sekolah sementara ini kan masih menggunakan daring, jadi kegiatan dia ini kembali lagi orang tua yang di sekitarnya itu harusnya yang mengontrol. Baik, kita harapkan ini jadi perhatian orang tua di luar sana. Terima kasih Pak Heru Novianto untuk waktunya. Selamat sore Pak Heru. Ya. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menangkap satpam yang menganiaya dokter di salah satu hotel di Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku memukul korban menggunakan kunci Inggris saat melawan karena akan diperkosa. Dua 12 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menangkap AJ 30 tahun pelaku penganiayaan dokter yang terjadi di hotel yang berada di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku telah merencanakan aksinya untuk melakukan perbuatan tak senonoh terhadap korban. Korban yang hendak mengikuti pelatihan sertifikasi dokter spesialis jantung yang berada di lantai 1 kemudian diajak pelaku ke lantai 6 hotel. Di dalam lift, pelaku melakukan perbuatan tak senonoh dan meminta uang Rp500.000 kepada korban. Saat tiba di lantai 6, korban hendak diperkosa. Saat melawan, pelaku memukul korban dengan kunci Inggris sebanyak 9 kali di bagian kepala. Kemudian diarahkan oleh pelaku itu ke lantai 6. Ya, padahal diketahui bahwa lantai 6 itu lantai yang kosong. Jadi memang sudah ada niatnya untuk melakukan perbuatan jahat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menjebloskan pelaku ke penjara Polres Jakarta Barat. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 53 Junto 285 KUHP dan pasal 351 serta 368 KUHP tentang percobaan pemerkosaan, penganiayaan dan pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang tewas terbunuh dalam rumahnya di Klang, Malaysia menanti kepulangan jenazah. Pelaku diduga seorang pria warga negara Indonesia yang tinggal dalam rumah yang sama. Duka dan kecemasan mendalam dirasakan keluarga saat menanti kepulangan jenazah korban ke tanah air. Korban tewas berinisial KHS ditemukan tewas di rumah di Perumahan Sarawak, Klang, Malaysia pada Rabu 23 Desember. Keluarga korban di Desa Simpang 4 Kabupaten Asahan berharap jenazah KHS segera dipulangkan ke Indonesia. Diliputi rasa cemas, Ibunda KHS Sri Devi berharap bisa segera bertemu jenazah anaknya. Keluarga berharap pemerintah membantu proses pemulangan kakak kandung KHS yang juga berada di Malaysia karena kesulitan biaya. Akan ditangani sama pihak dari kerajaan Malaysia, akan dipulangkan, tapi masih proses rekonstruksi di sana. Jadi orang itu terkendala di situ. Jadi menurut orang itu kami berharap supaya ketiga-tiganya itu sama termasuk jenazahnya dipulangkan dan mohonlah dipermudah dengan apa ini. Dan kami berharap juga kepada pemerintahan Indonesia lah khususnya bisa membantulah supaya mereka bisa kembali ke Indonesia. Sebuah video amatir menunjukkan seorang perempuan menangis histeris melihat adiknya tewas terbunuh. Korban diduga tewas dibunuh oleh seorang WNI yang juga tinggal di rumah itu. Kasusnya saat ini telah ditangani polisi di Raja Malaysia. Selama ini, korban merantau ke Malaysia bersama kakak kandungnya. Dia dan kakaknya tinggal dalam satu rumah yang dikontrak bersama WNI lainnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Mariadi, keluarga WNI yang terbunuh di Malaysia. Selamat sore Pak Mariadi, kami turut berduka cita. Sebelumnya hubungan Anda dengan mendiang KHS apa Pak Mariadi? Gimana ya, rekan-rekan lah, teman dekat lah begitu sama orang tuanya. Oke, teman dekat. Pak Mariadi, sejauh ini sudah ada informasi kapan jenazah akan tiba di tanah air? Ya, tadi malam kami dapat informasi dari teman korban ini ya, sama kakaknya, bahwasanya tanggal 30 nanti akan dipulangkan ke Tanjung Balai. Baik, Pak Mariadi. Kuala Namu. Baik, Pak Mariadi, apa yang keluarga dengar terkait dengan pembunuhan KHS ini, Pak? Ya, menurut teman korban dan kakaknya,
Mereka satu kamar, satu rumah ya. Satu rumah itu kan ada 5 kamar di situ. Jadi rumah korban ini, kamar korban dengan pelaku ini berdampingan. Halo? Iya Pak, Nah, silakan. rumah korban ini, kamar korban sama pelaku ini berdampingan. Jadi kira-kira kurang lebih lah jam 1.45 begitu lah. Menurut mereka keluar untuk membeli makan. Jadi yang tinggal ini, si korban ini diajak juga awalnya, ayo makan, ayo beli makan. Berhubung dia agak nggak enak badan atau capek begitu, udahlah aku belikan aja kan gitu. Jadi kakak dan temannya ini keluar untuk membeli makan. Setelah setengah jam atau 30 menit itulah pulang, udah terlihat korban seperti itu. Kemudian Apa informasi yang keluarga dapat kenapa bisa sampai terjadi pembunuhan, Pak? Kalau itu menurut yang di sana ya, katanya sih nggak ada masalah apapun ya, nggak pernah komunikasi pun nggak ada sama sekali sama pelaku ini. Orang beliau itu ketiganya ini menempati itu belum ada sebulan. Termasuk tempat barulah di situ. Baik, dari saat ini kasusnya diselidiki oleh polisi di Raja Malaysia. Apa informasi terkini dari kepolisian Malaysia yang diperoleh keluarga, Pak? Ya, menurut informasi katanya pelakunya sudah ditangkap. Dan ada juga masih simpang siur juga beritanya itu. Kita pun dari pihak keluarga sangat menunggu dan berita yang pasti, kabar yang pasti bagaimana pelakunya, sudah ditangkap atau belum. Pak Mariadi, tapi terduga pelaku ini yang menurut Anda tadi adalah rekan satu rumah yang disewa, ini bukan dikenal... rekan ya Pak ya, bukan rekan ya Pak ya, bukan rekan. Apa Orang Pak? itu tidak mengenal sama sekali. Oh, tidak mengenal sama sekali. Tidak mengenal sama sekali, bukan rekan. Tidak mengenal sama sekali. Oke, jadi hubungannya tidak ada sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Oke. Ada informasi apa lagi Pak yang sudah didapatkan oleh pihak keluarga selain akan tiba kemungkinan tanggal 30 nanti? Tadi malam dapat beri kabar dari mereka itu bahwasanya akan dipulangkan tanggal 30 ini melalui pesawat, katanya gitu, akan diturunkan di Kuala Namu. Jadi tadi pihak keluarga pun berharap kalau bisa ya secepatnya kan begitu, atau pihak-pihak yang terkait untuk membantulah keluarganya ini, karena keluarganya pun kita lihat sangat memprihatinkan sekali. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Satu lagi Bu. Gimana Pak? Yang ingin kami sampaikan. Kami dari pihak keluarga berharap besar lah supaya ketiganya ini termasuk jenazah ini bisa dipulangkan ke Indonesia begitu. Ketiganya itu adalah korban, kakak korban, teman korban. Dan satu lagi teman korban. Iya, kami berharap kepada pihak pemerintah Malaysia, Indonesia, bagi pihak-pihak yang terkait, mohon kami atas nama keluarga yang berduka ini, mohonlah kiranya untuk bisa sumbangsi supaya korban dan rekannya dan kakaknya ini, karena sangat trauma sekali, apalagi keluarganya, termasuk ibunya, sangat trauma kali, supaya agar secepatnya untuk dikembalikan, kalau bisa bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Mariadi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, wisatawan yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid test antigen di Puncak Bogor, Jawa Barat diminta untuk putar balik. Kami hadirkan informasinya usai jeda.